Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah. Syirri wa syirri fi syirri la Allahu asma wal sifat. Saudara, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, yaitu rahmat kesehatan, jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Saudara, pada kesempatan ini saya akan membagikan salah satu cara atau adab di dalam tasawuf untuk memotong hewan, khususnya hewan-hewan yang telah dimakan. Saudara, memotong hewan itu kita harus betul-betul paham. Kalau tidak, kasihan. Kita harus bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah untuk Allah, kepada Allah kembali segala sesuatu. Yang terutama sekali harus kita pisau atau parang itu betul-betul tajam. Sekali lagi, memotong hewan jangan asal potong. Kita harus betul-betul bisa mengembalikan hewan itu atau jiwa hewan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membahas adab atau cara memotong hewan, saya ingin membahas sedikit tentang hewan ini. Karena ada yang menarik yang harus kita bahas yang tidak difahami semua orang. Saudara, sebenarnya hewan itu setiap saat siang dan malam dia berdoa kepada Allah dengan cara hewan sendiri atau cara dia sendiri. Sekali lagi, siang dan malam senantiasa berdoa kepada Allah. Dia minta agar dia mati disembelih atau mati dipotong. Apa sebab? Kalau dia mati dipotong atau disembelih, dia mati syahid. Karena dia bermanfaat kepada semua orang. Subhanallah. Bayangkan saudara, hewan yang tidak punya akal selalu berdoa kepada Allah dengan caranya agar dia bisa mati dipotong. Karena dia mati syahid. Bermanfaat kepada orang banyak. Sedangkan kita manusia yang punya akal, tidak pernah kita berpikir bagaimana caranya supaya kita bermanfaat kepada orang lain, orang banyak. Ketahuilah bahwa kita ini baru berarti dalam hidup apabila kita bermanfaat kepada orang lain. Banyak cara untuk kita bermanfaat kepada orang. Banyak apabila kita mau. Bukan diukur dengan materi dan lain sebagainya. Tenaga bisa, pikiran bisa, ilmu bisa. Yang pada intinya kita bisa menghibur, menyenangkan, membahagiakan orang itu. Bukan menyusahkan, apalagi mencelakai. Apalagi menghina, mencaci, bukan. Itu menyusahkan. Sekali lagi, bagaimana kita supaya kita bisa bermanfaat kepada orang banyak. Baik saudara, kita masuk di dalam adat. Bagaimana kita menyembelih hewan yang sebenarnya agar hewan itu betul-betul kembali kepada Tuhannya. Subhanallah. Perhatikan saudara.
Jika hewan perempuan itu disembelih, maka pisau itu dari dari bawah ke atas. Kalau hewan laki-laki dari atas ke bawah. Misalnya saya contoh, perhatikan saudara, ini hewan misalnya, ini pisau atau parang. Kalau hewannya perempuan, maka dia dari bawah naik ke atas. Kalau hewan laki-laki dari atas ke bawah. Subhanallah. Berarti saudara, kita harus betul-betul memahami. Nah, bagaimana kita supaya hewan ini kembali kepada Allah? Perhatikan. Ketika memotong hewan perempuan, la ilaha illallah, kembali ke bawah. Perhatikan, naik, la ilaha illallah, kembali ke bawah. Illallah itu dari Allah, untuk Allah, kepada Allah kembali segala sesuatu. Sebaliknya apabila hewan laki-laki dari atas, la ilaha illallah, kembali ke atas. Subhanallah. Kalau saya perhatikan saudara, perhatikan. Hewan perempuan dari bawah ke atas, la ilaha illallah. Hewan laki-laki dari atas ke bawah, la ilaha illallah. Subhanallah. Ini cara di dalam tasawuf memotong hewan. Sebelum memotong hewan, kita harus membaca Bismillah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah. Baru kita mulai potong. Kalau misalnya sekali lagi hewan perempuan dari bawah ke atas, la ilaha illallah. Kalau hewan laki-laki dari atas ke bawah, la ilaha illallah. Subhanallah. Demikian saudara, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, jangan asal potong hewan. Kita harus betul-betul bisa menempatkan hewan itu kepada dari mana dia berasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.